Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya mau mendengarkan presentasi kami tentang executive coach atau becoming professional executive coach. Jadi ini adalah coach adalah sebuah profesi yang bisa dikatakan profesi elit saat di Amerika sudah begitu berkembang, di Indonesia baru berkembang. Nah, alhamdulillah kita hari ini menghadapi sebuah kondisi di mana coach sudah mulai dikenal. Ketika awal-awal 2000, orang belum kenal apa itu coach, sehingga orang susah memperkenalkan coach. Hari ini orang sudah berkenalan dengan coach, tahu itu coach walaupun banyak definisi yang masih salah. Tapi minimal sudah dikenal industrinya, dan saat ini sudah banyak beberapa lembaga coach yang ada. Tantangannya adalah berapa dari coach yang ada itu lokal atau pribumi tanda kutip ya, ataupun muslim gitu. Karena kebanyakan adalah lisensi asing atau asing ya, itu industri itu dikuasai. Itulah kemungkinan makanya kami lembaga sahabat pangan Sukacare mengadakan pelatihan profesional becoming professional executive coach dengan dua tujuan. Jadi tujuan pertama kami adalah tujuan pertama kami mengadakan kegiatan ini satu bagian dari fundraising kami. Jadi kami sekarang punya tujuan ketika COVID datang, itu kami merubah sedikit konsep layanan umat. Salah satunya adalah memberi makanan pada duafa karena banyak yang industri atau bisnisnya hancur atau menjadi PHK, sehingga kami fokuskan pada pemberian makanan duafa. Di 2021 kami ingin targetkan 10.000 duafa setiap bulan, artinya bisa setiap hari kita beri makanan. Kami punya sekretariat salah satunya di Jatiwaringin gitu, dan di Jatiwaringin akan kami buat dapur umum untuk duafa, termasuk kita membeli beberapa kendaraan untuk food truck yang mengantarkan makanan pada para duafa. Jadi kegiatan eksekutif profesional eksekutif coach ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah membantu kami penggalangan dana untuk merubah tadi, membentuk dapur umum duafa, memasak, kemudian memberikan makanan pada duafa, karena memang Zokah ini di 2021 itu fokusnya adalah membagi ilmu dan dapat donasi dari situ, kemudian bagi makanan. Oh iya, saya belum perkenalkan juga. Kami ada di Lembaga Sahabat Pangan Sukacare. Zokah ini nama yayasannya Yayasan Zokah atau Suara Kasim Hasan. Nah, hari ini kami akan presentasikan salah satu program fundraising kami, sekaligus juga membangun industri atau mengajak pada umat Islam menguasai industri yang sebenarnya punya kita, yaitu industri jasa coaching ya, gitu, yang selama saat ini sebenarnya dikuasai oleh asing maupun lisensi asing. Nah, kegiatan kami ini salah satu bentuk fundraising, karena Zokah ketika dibentuk tahun 2015 punya misi, punya tradisi, yaitu tidak meminta uang secara murni. Jadi kami agak sangat jarang meminta uang atau donasi secara murni gitu, karena kami mengajari tunanetra untuk mandiri, dan kami melakukan itu, kami mendahulukan jual beli atau tukar menukar lah. Jadi kali ini kami ingin tukar menukar ilmu dengan donasi. Donasi akan kami buat untuk membangun dapur umum duafa, masuk kelengkapannya gitu. Itu langkah pertama, tujuan pertama. Tujuan kedua, kami ingin agar, karena Zoka itu didirikan oleh para profesional corporate education kebanyakan ya, para trainer, juga para trainer di bidang lain, tapi kebanyakan trainer corporate, sehingga kita ingin membentuk namanya eksekutif coach, profesi yang di luar sudah berkembang pesat, itu di Indonesia masih baru gitu. Dan kita ingin Muslim menguasai industri ini, karena industri ini sekarang dikuasai oleh asing dan lisensi asing. Di Inggris, gerakan Muslim coach sudah bergerak dan mereka ingin menguasai industri ini. Ya, di Indonesia belum banyak gerak gitu. Kami ingin kita bergabung, semua bergabung, membangun kekuatan dan menguasai industri ini, karena industri ini cukup besar ya nilainya. Dan coaching pembinaan adalah nature-nya seorang muslim, karena kita punya kewajiban dakwah, dan dakwah salah satunya pembinaan. Harusnya ini milik muslim.
Dan executive coach adalah sebuah profesi coach yang berbeda dengan business coach, fokusnya pada corporate. Jadi nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya. Tapi di dalam kegiatan ini, misinya dua, satu fundraising untuk mengubah menjadi dapur umum, yang kedua menguasai industri jasa coach, Muslim menguasai industri jasa coach. Itu misi. Jadi bukan hanya belajar, kami adalah lembaga swadaya masyarakat, selalu kegiatannya berbekal misi, tidak hanya ngadain pelatihan murni. Di baliknya ada misi, salah satunya misi untuk membangun ekonomi umat. Dan kegiatan membangun atau menguasai industri jasa coaching adalah salah satu langkah kita menguasai industri dengan satu bagian industri dengan industri, lama-lama insya Allah kita bisa kuasai semua industri. Tapi industri ini muncul dan kami miris melihat bagaimana asing menguasai industri ini tanpa ada perlawanan dari lokal, yang berarti kita ingin teman-teman rekan-rekan muslim semua kuasai industri ini, karena asing datang, kliennya orang Indonesia, ilmunya sebenarnya bisa kita pelajari. Miris banyak capital flight keluar hanya gara-gara tidak ada musuhnya atau tidak ada pesaingnya gitu. Tidak ada lawannya di industri ini, dan kita akan bangun itu. Gitu. Kita akan buat asosiasi sendiri, kita akan buat push untuk Muslim Coach. Mudah-mudahan langkah ini mendapat dukungan banyak orang. Oke, jadi tadi saya jelaskan langkah pertama bangun kegiatan sosial, bangun dapur umum, yang kedua membangun atau menguasai industri jasa bisnis, jasa eksekutif coach gitu. Nah, ini yang mau kita kejar. Nah, sekarang kita diskusi dulu apa itu coaching ya. Coaching secara sejarah pertama kali dikembangkan oleh Timothy Gallwey, ya, seorang pelatih tenis ya. Kemudian dia tahu orang itu bisa main tenis bagus kalau inner game-nya, permainan di dalam internalnya bagus gitu. Sehingga dia membuat buku Inner Game of Tennis. Kemudian berikutnya dia mengajar seorang John Whitmore, seorang bangsawan, membuat coaching performance yang menjadi acuan seluruh dunia. Dan memperkenalkan model pertama coaching disebut dengan Grow Model. Apa kata Timothy Gallwey ketika dia mengembangkan coaching? Coaching membuka potensi orang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Jadi kinerja mereka sendiri. Jadi coaching itu bukan ngajarin, bukan training. Coaching itu membantu individu nanti untuk belajar, bukannya mengajar mereka. Jadi bukan training ya. Kalau menurut Harvard itu interaktif proses. Jadi memang namanya coaching itu bisa antara manajer dan supervisor, atau juga external coach. Nah, yang kita mau pelajari adalah menjadi external coach. Jadi kita nanti klien kita adalah para perusahaan yang para eksekutif perusahaan yang menjadi klien kita. Itu kurang lebih tentang coaching. Sekarang kita lihat dulu review prestasi coaching. Ya, ini ada berapa banyak prestasi coaching ya. Dan coaching di beberapa klien kami juga ya di luar Zoka gitu adalah kita sering ada training, kemudian bisa kita nawarin coaching gitu. Karena coaching dan training itu memberikan dampak 88% bahkan sampai 95%. Dan training sini hanya 20%-an. 2004 banyak ini Agile Technology, the Alliance of Strategic Leadership. Pemegang sahamnya meng-hire para coach. Jadi para coachnya membina para manajer dan terjadi peningkatan kinerja sampai 78%. Dan lebih dahsyat lagi, dalam Fortune Magazine mereka menggunakan jasa coaching dan tenaga meningkat sampai 35%, bahkan di MetLife itu kurang lebih di atas itu. Survei juga Fortune 500, perusahaan-perusahaan bagus di Fortune 500 sudah menggunakan coaching dan peningkatannya luar biasa, bahkan sampai ribuan persen ya mereka gunakan. Jadi coaching itu memberi dampak pada kehidupan perusahaan ya, di perusahaan. Dan coaching sekarang adalah industri profesional yang berkembang pesat. Banyak orang mengambil pelatihan coach untuk menjadi seorang coach karena mereka yang pengalaman. So, kita akan bicara tentang sejarah dulu coachingnya sebelum kita masuk apa itu coaching gitu. Indonesia tahun 95-an kurang lebih sudah ada tuh coaching di Indonesia, namanya SME Success Motivation International. Cuma belum berkembang pesat karena dia masih untuk kalangan tertentu gitu. Kemudian datanglah 2001 Action Coach, fokusnya ke UKM. Kemudian ada Focal Point Coaching. Nah, ini akhirnya membuka ruang banyak. Indonesia mulai mengenal apa itu coaching, dan kemudian hadirlah ke asosiasi terbesar di dunia namanya ICF gitu. Kemudian ada 99
coaching niche itu mereka jadi ICF memperkenalkan 99 coaching. Jadi coaching itu bisa banyak hal. Ada coaching untuk karir atau coaching untuk macam-macam, dan executive coach tetap menjadi salah satu primadona karena disitulah fee terbesar ada di sana gitu. Tentu berikutnya adalah business coach yang fokusnya ke UKM. Oke, nah sekarang saya ingin jelaskan sedikit tentang apa itu coaching. Apa itu coaching? Kita lihat videonya sebentar. Kita lihat apa itu coaching. Kita lihat apa itu coaching. Nah, ini langkah coaching. Langkah coaching pertama adalah klien datang, membicarakan masalahnya apa, mendapatkan clear masalah, kemudian bahkan persetujuan, yuk mau hire coaching, kemudian kita salaman lah sebagai seorang coach dan seorang klien, kita salaman untuk memecahkan tantangan yang dihadapi oleh seorang coach. Nah, langkah kedua adalah setelah dapat, kemudian kita nanyakan jasa seorang coach. Sekarang dari kondisi ini apa yang mau diinginkan dari kondisi itu. Jadi ya apa hasrat atau apa yang mau dia ingin capai dari sesi coaching ini. Kemudian setelah coach ada coach itu adalah kliennya ya, kita menunjukkan apa yang mau dia capai. Nah, langkah berikutnya adalah merancang rencana. Lihat di dalam gambar ini, di dalam sesi ini, seorang coach hanya memberikan bolpennya, yang menulis rencana adalah kliennya. Jadi, kita seorang coach hanya mendampingi rencana klien. Jadi klien yang memutuskan, kita yang mendampingi.
itulah coaching ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam penjelasan tadi. Pertama, coaching itu menentukan memahami masalah yang ada, kemudian salaman sama coach ya, kita akan mengarahkan ke sini. Langkah berikutnya membuat planning. Jadi langkah berikutnya adalah menentukan visi, mau apain dari kondisi ini, kita mau langkah apa. Baru setelah itu membuat planning itu, kemudian langkah berikutnya adalah mendampingi klien dalam perjalanan. Dan just in case dia ada tantangan, dia kembali ke coach, dan coach memberikan arahan, kemudian dia melangkah, dan terakhir dia mendapatkan kesuksesan. Ingat, proses coaching tidak ada ngajari, proses coaching hanya akan memberikan tools Anda berpikir konteksnya, dan salah satu tools coaching adalah bertanya. Bertanya adalah menggali pertanyaan-pertanyaan dalam internet, menemukan kejeniusan diri, dan mengajak klien menemukan jawaban atas tantangan dihadapi dan mengerjakan sesuai dengan perencanaan yang ada gitu. Dan itu didampingi terus dari waktu ke waktu. Itulah tentang coaching gitu. Dan coaching ini berbeda-beda tergantung topiknya. Nah, yang ngetop sekarang itu memang ada executive coach dan business coach. Apa perbedaannya gitu? Business coach fokusnya biasanya kliennya UKM ya. Topiknya tentang kinerja bisnis, meningkatkan omset dan sebagainya. Dia mendampingi klien menemukan jawaban, membuat planning, menemukan jawaban, kemudian mendampingi klien dalam mengerjakan tantangan dihadapi. Rate fee-nya standar UKM lah, maksudnya ya tergantung UKM yang Bapak Ibu nanti dapatkan. Kalau mikro kecil, kalau menengah atas jelas besar ya. Tanggung jawabnya pada pemilik bisnis. Kalau executive coach, yang di coach adalah para eksekutif perusahaan, manajer, CEO dan sebagainya gitu. Topiknya tentang kinerja mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari. Jelas fee-nya lebih besar dan tanggung jawabnya pada ERD gitu. Jadi perbedaan eksekutif coach dengan business coach. Eksekutif coach lebih ke eksekutif perusahaan. Dunianya berbeda. Dan di situ coach mendampingi, memastikan klien on track. Coach tidak akan ngajari, itu membedakan dengan training ya. Kalau training mengajarkan sesuatu, kalau coach tidak, coach mendampingi klien, menemukan kejeniusannya diri untuk mendapatkan jawaban dari tantangan yang dihadapi. Jadi coach sama trainer jelas berbeda. Coach sama konsultan juga beda. Konsultan itu adalah mengerjakan sesuatu untuk klien. Kalau coach tidak mengerjakan sesuatu, yang mengerjakan adalah kliennya. Coach hanya memberikan arahan melalui pertanyaan, memastikan klien punya pola pikir yang tepat dan melangkah dengan cara yang tepat. Itu tentang konsultan. Jadi beda antara konsultan, trainer, dan coach, itu dua profesi yang berbeda. Mentoring juga berbeda. Mentoring adalah misalnya saya pengalaman di bisnis garment, maka saya akan bisa menjelaskan tentang bagaimana cara bisnis garment bekerja. Mentoring adalah berbagi pengalaman. Beda dengan coach. Coach tidak berbagi pengalaman. Bahkan seorang coach yang tidak punya pengalaman bisnis, tapi dia punya kemampuan bertanya, kejelian dalam menatap masalah, kejelian dalam mengetahui apa yang ditantangan klien, kejelian dalam membuat klien menemukan jawaban, itu bisa menjadi seorang coach yang hebat. Jadi tidak harus punya pengalaman yang sama dengan klien gitu. Bahkan coach yang bukan pebisnis itu bisa melakukan sesi selama dia punya pengalaman, supaya pemahaman yang tepat, punya kedewasaan dalam berpikir dan menguasai teknik coachingnya tentu.